Halo, bersama saya lagi Ida Kristiana. Hari ini saya mau menyampaikan satu sharing dengan judul If you don't dare to fly, you don't know how high you can fly. Jika Anda tidak berani terbang, Anda tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Anda bisa terbang. Nah, kisah ini berawal dari minggu-minggu ini. Itu aku dengar satu pembicara ngobrolin tentang kutu anjing. Ini sesuatu yang menarik sekali buat saya gitu ya. Kutu anjing itu ternyata dia mempunyai kekuatan untuk terbang 300 kali dari tinggi badannya dia. Berarti ya cukup tinggi lah ya, 300 kali tingginya daripada tinggi kutu anjing ini. Nah, satu kali kutu anjing ini ditaruh di dalam korek api ya, di dalam korek api. Kemudian dia sukanya loncat-loncat kan, tapi langsung mentok terus. Oh, loncat baru segini aja mentok. Nah, lama-lama itu dilakukan terus-menerus oleh kutu ini, dan ketika satu kali kutu ini dikeluarkan, dia menyadari bahwa dirinya itu ternyata hanya bisa melompat setinggi kota itu. Nah, sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan itu yang akan menjadi dirinya sendiri, apa yang dia percaya, apa yang dia imani. Seperti juga dengan kutu anjing itu, sesering dia mengalami yang namanya tinggiku cuma segini, aku cuma bisa melompat segini, akhirnya itu yang dia imani, itu yang dia percayai, itu yang dia lakukan. Akhirnya dia tidak akan pernah berani untuk melompat lagi 300 kali sebagaimana dia mampu untuk melakukan itu. Nah, ketika saya dengar cerita itu saya refleksi tentang hidup saya. Seberapa sering sih kita itu mengalami kondisi yang seperti ini, ya kan? Kita sering mengalami satu kondisi di mana kita pernah bermimpi besar, kita pernah menjadi orang yang ambisius, kita confidence-nya luar biasa, kita pernah menjadi orang yang sangat-sangat percaya diri bahwa masa depanku itu penuh dengan harapan, aku punya masa depan yang indah, aku punya masa depan yang cerah, aku punya masa depan yang terang, hidupku bakal begini, bakal begitu, bakal ini itu. Kita pernah bermimpi sesuatu yang besar. Saya percaya setiap kita punya namanya cita-cita, kita punya namanya harapan kayak gitu. Tapi seberapa banyak ternyata semuanya itu lama-lama kita tinggalkan karena kita lebih memilih untuk melihat keadaan. Pada saat melakukan ini kita gagal, pada saat melakukan itu pintu tertutup, gagal lagi, sampai yang muncul dalam diri kita yang kita percaya dan imani adalah udah deh, gak usah muluk-muluk, jadi orang ya biasa-biasa aja, jadi orang ya begini aja, gak usah terlalu bermimpi-mimpi besar, gak usah terlalu berharap-harap besar, nanti jatuh, nanti kecewa, nanti sakit. Nah, itu kan yang akhirnya yang kita alami gitu ya. Seperti ada satu istilah ngomong gitu, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh nanti sakit banget loh, kayak gitu kan ya. Tetapi ada satu founder negara kita gitu, bermimpilah setinggi langit, karena kalaupun engkau jatuh di antara bintang-bintang. Itu karena karya Bapak Soekarno. Jadi aku sangat terinspirasi dari kehidupan Bapak Soekarno. Aku suka quote-quote-nya gitu ya. Jadi bermimpilah setinggi langit, dan kalaupun engkau jatuh, engkau pasti akan nyantol, tergantung di antara salah satu bintang-bintang. Artinya apa? Kita tidak akan pernah mencapai melebihi apa yang pernah kita ingin capai gitu. Itulah kenapa gini, kalau contohnya gini, sesederhananya gini, kita punya target 8, mau nggak mau effort kita bagaimana kita capai angka 8, usaha kita bagaimana kita capai angka 8. Tapi kalau target kita adalah nilai 10, kita akan berusaha melakukan segala cara untuk bisa dapat 10. Effortnya akan lebih, perjuangannya akan lebih, semangatnya akan lebih, imannya akan lebih, seperti itu saudara. Dan hari ini itu aku terinspirasi salah satu apa yang Tuhan Yesus katakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih daripada apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di dunia ini. Karena apa? Kita punya kuasa. Aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan Roh Kudus itu memberikan hikmat, Roh Kudus itu memberikan pewahyuan, Roh Kudus memberikan pertolongan, Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan blessing buat kita, anugerah menyertai hidup kita. Apa yang kita nggak tahu di depan, ketika kita libatkan Roh Kudus jadi sahabat kita, jadi teman ngobrol kita, teman diskusi kita, maka dia akan nunjukkan apa yang ada di depan kita. Jadi hari ini kembali lagi ke if you don't dare to fly, you don't know how high you can fly. Dan ini juga yang Tuhan secara khusus itu kayak tegur saya, saudara. Jadi hari-hari ini itu aku udah hidup di dalam zona nyaman, hidup di dalam sesuatu yang enak dan mudah kayak gitu. Nah satu kali ada tantangan nih, ada tantangan, Tuhan mau percayakan saya sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang besar. Tapi dalam hati saya, apa aku bisa? Apa aku mampu? Kayaknya ada deg-degnya, ada rasa takutnya, ada satu kayaknya pengalaman masa lalunya seperti ini, dan saya membatasi kapasitasku itu cuma segini loh, aku cuma bisa melakukan yang segini. Tapi ternyata Tuhan itu kayaknya membuat hidup kita, dia yang paling mengenal hidup kita. Tidak ada pribadi yang lebih baik mengenal hidup kita selain daripada pertama adalah Tuhan, yang kedua diri kita sendiri. Atau kadang kitanya nggak ngerti kemampuan kita itu sebenarnya sejauh mana, ya kan? Itu jadi Tuhan yang tahu kapasitas kita, dan ketika Tuhan mau percayakan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita punya sekarang gitu, kadang nih yang menghalangi adalah takut melangkah. Akhirnya kita banyak berdoa, banyak bergumul, banyak berpuasa juga, tetapi kita nggak melangkah juga gitu. Tapi sebenarnya itu semua karena apa? Karena adanya ketakutan, adanya keraguan, adanya sesuatu yang mungkin trauma di masa-masa dulu yang membuat kita nggak berani terbang lagi, nggak berani berjuang lagi gitu. Nah, beberapa kali ya banyak orang yang kalau di usia masih muda, ya masih milenial, masih daya juangnya masih tinggi, mereka akan berani mati-matian memperjuangkan sesuatu sampai dia di level zona dimana achievementnya udah dia capai gitu. Tetapi pada saat orang itu udah di level achievementnya udah dia capai, dia merasa itu cukup nyaman sekali. Akhirnya apa? Mereka memilih untuk tidak maju lagi, untuk tidak berjuang lagi gitu. Padahal di depan masih ada satu yang luar biasa lagi. Saudara, ini bukan karena kita nggak bersyukur, tapi satu hal, kita selama kita hidup itu adalah journey ya, adalah kehidupan. Ada satu level yang harus kita capai. Mungkin hari ini kita harus di level ini, mungkin besok kita harus berjalan lagi ke level ini, karena kehidupannya adalah journey, ya kan? Nah hari ini aku mau katakan sekali lagi, if you don't dare to fly, you don't know how high you can fly. Saya berkata kepada Anda dan diri saya sendiri, berani kembali, ambil tantangan itu lagi, percayai lagi. Jangan seperti kutu anjing tadi, keadaan mungkin udah menghimpit Anda yang membuat Anda sampai kehilangan iman, kehilangan pengharapan bahwa Anda punya kekuatan yang lebih gitu ya. Tetapi kita belajar dari itu bahwa sesuatu yang ada dalam diri Anda tidak akan pernah hilang. Kekuatan Anda sesungguhnya adalah ada di dalam diri Anda itu. Oke? Dan hari ini aku mau katakan salah satu kisah menginspirasi di Bible yang selalu ini memberkati aku saat aku mau mengambil keputusan. Itu adalah kisahnya Petrus berjalan di atas air. Jadi kalau kamu tidak berani keluar dari perahu, kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Mungkin kita sedang menantikan satu improvement besar dalam hidup kita. Kita harus mengambil langkah yang besar dalam hidup kita. Tapi selama kita takut, ya kita nggak akan keluar. Banyak sekali para pria atau wanita di luar sana yang mungkin engkau trauma dengan pacaran masa lalumu, sampai engkau berpikir untuk tidak berani lagi sakit gitu, nggak mau lagi sakit, akhirnya memilih untuk, padahal Tuhan sudah sediakan pasangan hidup di depan, tapi engkau masih hidup dalam traumamu. Atau Tuhan sudah kasih berkat dalam pekerjaan yang baru mungkin dalam kehidupanmu, tapi karena engkau berpikir nanti begini kan pandemi, ini kan pandemi, akhirnya engkau tidak ambil kesempatan itu, dan itu lewat aja itu ya. Akhirnya apa? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan, tetapi kita memilih hidup dalam ketakutan. Dan satu
fondasi utama supaya kita bisa terbang tinggi adalah berani mengalahkan ketakutan dalam hidup kita. Oke, sekian sharing dari saya. Tetap semangat, tetap beri yang terbaik. Tuhan memberkati. God bless.